Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Selalu saya panjatkan syukur ya atas pencapaian channel ini, atas dukungan teman-teman semua. Luar biasa ya, konten kreator pemula khususnya. Jadi pembahasan kali ini adalah kita belajar bareng bagaimana kita menjadi konten kreator yang berpenghasilan, teman-teman. Pokoknya saya akan kupas tuntas, bongkar rahasia perjalanan saya menjadi konten kreator, dan alhamdulillah ya berpenghasilan juga, teman-teman. Tapi saya tidak perlu ya membeberkan berapa penghasilan saya, karena saya punya keyakinan itu pantang, nggak perlu akan saya sebarkan gaji saya berapa, penghasilan saya berapa. Yang jelas saya punya penghasilan, teman-teman. Itu yang menjadi poin pertama. Dan untuk pencapaian berapa nominal itu tidak perlu dan tidak harus kita buktikan. Yang penting saya akan sampaikan beberapa perjalanan saya. Jadi tujuan saya itu adalah berbagi informasi, berbagi pengalaman untuk teman-teman semua yang mana tahu baru terjun di dunia konten kreator ya, teman-teman. Jadi agar tidak ada salah paham, simak video ini dari awal sampai selesai, teman-teman, biar tidak ada dusta ataupun selek ya di antara pemahaman teman-teman dengan apa yang saya sampaikan di sini. Jadi di sini nggak ada maksud lain ya, hanya seputar dunia online ya, teman-teman. Jadi awalnya saya berbagi tentang bagaimana mengoperasikan Facebook itu supaya baik dan benar. Itu pengalaman yang saya sampaikan untuk teman-teman. Jadi luar biasa ya, responnya sangat banyak, peminatnya banyak banget, teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa tinggalkan jejaknya seperti biasa ya, like dan subscribe sebanyak-banyaknya, teman-teman, agar saya semakin bersemangat memberikan edukasi, tutorial, dan tips dan trik bagaimana menyikapi aplikasi Facebook atau aplikasi online supaya kita terhindar dari perilaku pelanggaran ya. Karena semua platform itu ada pelanggarannya kalau kita itu tidak memperhatikan. Dan saya akan berbagi pengalaman dari pelanggaran-pelanggaran yang saya alami di sini, teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasannya ya, teman-teman. Jadi begini, saya ngonten di dunia Facebook ini memang belum jago-jago amat ya, teman-teman. Jadi bisa disimpulkan di sini saya punya pengalaman juga. Saya baru mulai telaten ngonten di Facebook itu baru 2 bulan. Alhamdulillah, tapi ada peningkatan. Tapi sebelum telaten saya juga sering main dunia Facebook, tapi belum di dunia Facebook Pro ya, teman-teman. Awalnya itu saya mengaktifkan Facebook Pro itu sudah saya aktifkan, tapi sudah lama saya tidak terlalu fokus mencari penghasilan di dunia Facebook Pro. Karena saya mengenal dunia online itu, pertama saya berjualan, teman-teman. Saya jualan di TikTok ya. Sebelum TikTok itu pernah ditutup sama pemerintah ya, affiliate itu, saya sudah tekun di dunia TikTok. Alhamdulillah saya punya penghasilan tiap hari itu lumayan ya, cuma sedikit, tapi tiap hari saya punya penghasilan, teman-teman, di TikTok. Itu pertama saya terjun di dunia konten kreator ya. Jadi saya ngonten itu di TikTok pertama, teman-teman, tidak fokus di Facebook. Facebook itu hanya saya mencoba menge-share dari jualan saya di TikTok ke Facebook, padahal Facebook sudah saya aktifkan di profesional ya. Jadi punya peluang untuk punya penghasilan di Facebook, tapi saya hiraukan, saya tidak terlalu memperhatikan itu. Jadi setiap saya itu konten di TikTok, saya jualan affiliate itu pasti saya share di Facebook. Dan di Facebook itu ada peraturan ya, kalau kita itu konten dengan video yang sudah di-share gitu ya, yang tidak original, pasti terkena pelanggaran. Nah, di situ pengalaman saya punya pelanggaran di Facebook ya, teman-teman, sangat banyak pelanggarannya seperti itu, teman-teman. Dan sebelum saya itu hanya di TikTok dan di Facebook, saya juga mencoba di YouTube ya. Kalau di YouTube ini adalah pengalaman saya itu
lebih lah, kalau 1 tahun ada sih, kurang lebih 1 tahun teman-teman. Saya mencoba menjadi konten kreator itu dari nol ya teman-teman. Dari nol itu harus belajar, mau belajar terus setiap hari ya. Perjalanannya konten itu tidak cepat, tidak instan. Kita punya pengalaman itu bertahap ya, jadi pasti akan ada pengalamannya teman-teman. Jadi mulai dari step by step ya. Kalau di YouTube itu memang sangat rumit, susah ya teman-teman. Jujur saya 1 tahun konten di YouTube itu saya belum tahu strategi dan cara-caranya, sehingga saya itu mulai berhasil di YouTube itu baru-baru ini teman-teman. Jadi setahun yang lalu itu saya sudah suka konten di YouTube, tapi itu masih susah mencari penonton, mencari pengikut, subscriber gitu ya. Dan berkembangnya itu susah teman-teman. Karena apa? Karena kita konten di dunia konten kreator itu memang kita harus jeli dan telaten, harus mau belajar terus ya. Kita mulai dari nol itu bener-bener nggak ada pengalaman sama sekali teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah buat teman-teman yang masih nol, ini adalah gambaran saya menjadi konten kreator. Alhamdulillah ya, kalau kita itu mau terus belajar, kita pasti punya kesempatan bisa berkembang akunnya, bisa punya penghasilan. Dan alhamdulillah saya mempunyai penghasilan meskipun belum sehebat konten kreator yang sukses, tapi saya sudah merasakan penghasilan yang alhamdulillah teman-teman. Intinya bisa buat income ya, buat tabungan kita nanti pastinya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat ya. Saya akan memberikan support ke teman-teman semua bahwa menjadi konten kreator itu tidak bisa instan, harus ada perjuangan. Kita mau belajar teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kita terus belajar, kita gali ilmu kita. Jadi itu teman-teman. Saya awalnya menjadi konten kreator bener-bener nggak punya ilmu sama sekali, makanya saya selalu terus semangat teman-teman membuat konten dan praktek. Kuncinya itu yang pertama adalah kita harus mau praktek ya teman-teman, praktek terus. Kalau kita sudah praktek, kita mulai bisa merasakan kekurangan kita di video itu apa-apa ya. Kita kan sambil menonton, jadi apa yang kita sampaikan, apakah sekiranya itu buat teman-teman itu sudah enak ya, nanti kita bisa mengoreksi diri sendiri teman-teman gitu. Memang di setiap platform itu ada aturannya masing-masing ya teman-teman. Di setiap platform itu punya aturan masing-masing. Menurut pengalaman saya ya, saya itu pertama suka konten di Facebook, tapi Facebook itu dalam arti saya belum fokus memperhatikan bagaimana kita menerapkan aturan yang benar ya, hanya sekedar konten buat hiburan kalau di Facebook. Terus yang pertama kali fokus itu di TikTok teman-teman. Saya jualan affiliate ya. Itu sebelum pemerintah menerapkan peraturan. Kalau pertama kan TikTok kan affiliate, terus pernah ditutup sama pemerintah ya. Sebelum ditutup sama pemerintah, saya itu sudah fokus menjadi TikTok affiliate ya. Saya punya akun berapa itu, sampai 8 atau berapa pokoknya teman-teman. Dan itu saya sangat kelelahan ya membuat konten tiap hari. Tapi karena saya suka membuat video-video di TikTok dan jualan, dari membuat akun yang banyak tersebut, saya mendapat banyak manfaat teman-teman. Jadi manfaatnya itu adalah meskipun saya itu capek kelelahan, itu banyak manfaat yang saya dapatkan teman-teman. Jadi seperti itu ya, menjadi konten kreator di TikTok itu juga tidak mudah ya. Ada strateginya, ada caranya. Jadi teman-teman ini yang baru cuman terjun di dunia Facebook dan terjun di dunia TikTok, bisalah kita cari penghasilan di dunia online itu tidak hanya di platform Facebook saja, kita juga di TikTok, juga di YouTube teman-teman. Kalau kita bisa mencakup dari 3 aplikasi itu, kita bisa belajar dan menguasai, insya Allah teman-teman, kita pasti akan mempunyai penghasilan dan berkembang di 3 platform tersebut. Oh ya, selain itu saya juga di Shopee Affiliate juga lumayan. Shopee Affiliate itu juga sangat lumayan teman-teman. Kalau kita mau pelajari, pokoknya di sini informasi saya adalah kita belajar bareng ya untuk pengenalan aplikasi. Jadi dari TikTok, Facebook, YouTube dan Shopee. Kalau di TikTok itu teman-teman,
kita bisa mencari uang itu dengan mendapatkan komisi ya, yaitu menjadi afiliat. Kalau menjadi konten kreator, setahu saya itu saya belum menggeluti, tapi maksudnya kita menjual video kita gitu ya. Yang baru saya tekuni adalah menjadi afiliat di TikTok teman-teman. Terus kalau di Facebook saya mulai tekun baru 2 bulan ya. Kalau di Facebook itu ada keunikannya masing-masing teman-teman. Jadi saya merasakan di Facebook itu kita menjadi konten kreator itu hampir ada kesamaan dengan di YouTube. Pokoknya seperti itu ya. Di TikTok, Facebook, dan YouTube semuanya itu kita harus mempunyai tema ya. Temanya apa dulu teman-teman. Jadi minimal kita punya tema, dan misalkan 100% yang konten kita itu minimal di atas 70% atau 80% itu fokus ke tema ya, meskipun campur-campur random. Tapi kalau kita punya temanya adalah edukasi ya banyakin edukasi. Kalau tema kita jualan ya banyakin jualan teman-teman, seperti itu ya. Jadi punya tema gitu. Kalau tema kita adalah hiburan ya banyakin hiburannya. Kalau tema kita tentang elektronik ya banyakin elektronik. Itu pengalaman saya. Kalau kita fokus ke tema, insya Allah akan mudah berkembang. Nah, di sini karena pembahasannya itu sangat panjang ya teman-teman, jadi kurasa akan saya potong-potong teman-teman. Untuk belajar menjadi konten kreator itu prosesnya panjang ya, jadi tidak instan. Tapi kita harus mau belajar mengambil ilmu dari konten kreator yang sudah pada senior teman-teman. Itu kuncinya kita harus mau belajar dari orang lain. Jadi kalau teman-teman itu melihat channel saya tentang edukasi dunia online, nah itu sudah sangat tepat ya. Kita berbagi pengalaman di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu menjadi subscriber saya akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi kita bisa sharing sama-sama cari penghasilan di dunia online. Menjadi konten kreator itu memang kita harus mau belajar dan harus sabar ya. Semua proses dimulai dari nol teman-teman. Saya saja juga dari nol. Tidak ada konten kreator yang sukses itu begitu datang langsung sukses. Itu pemikiran yang sangat kocak teman-teman ya. Tidak mungkin. Kecuali Anda itu adalah anak konglomerat banyak modal ya. Begitu datang Anda terus mencari perhatian orang dengan berbagi-bagi uang yang sangat banyak gitu ya. Mungkin banyak orang yang tertarik karena apa itu ya, karena memberi hadiah gitu atau apa gitu ya. Tapi ini kita melakukan proses mencari penghasilan dengan menjadi konten kreator yang profesional teman-teman. Dimulai dari nol ya, kita belajarnya adalah step by step ya. Dari yang paling bawah gitu, dari kita nggak punya apa-apa. Saya juga tidak punya apa-apa, bener-bener mengandalkan cara berpikir emosional yang normal ya. Normalnya kita itu pertama adalah belajar dari bawah dulu. Tidak mungkin langsung dari atas teman-teman. Pasti sangat tidak masuk akal ya. Jadi harus dari step. Terus itu dari praktek kita juga teman-teman. Kalau kita itu mendapatkan ilmu ya harus segera kita praktekkan. Nah dari kita praktekkan itu kita akan terbiasa, jadi terbiasa gitu ya, lama-lama menjadi lincah, cara ngomong kita menjadi lincah, jadi kita membuat konten-konten itu menjadi mudah ya, gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Menjadi konten kreator itu tidak hanya semata-mata di Facebook saja teman-teman, jadi di TikTok, di YouTube, dan di Shopee itu bisa semua ya, seperti itu. Jadi untuk yang saya bahas, saya sampaikan di sini adalah pengalaman saya menjadi konten kreator. Kita belajar bareng di sini ya. Jadi untuk video kali ini biar nggak terlalu panjang, cuman cukup sampai di sini saja. Intinya kita jangan fokus hanya di Facebook saja ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai dunia Facebook, itu akan saya jawab juga nanti melalui video atau melalui komentar ya. Kita diskusi di kolom komentar, saya usahakan saya jawab jika saya mampu teman-teman, seperti itu ya. Pokoknya menjadi konten kreator itu kita harus benar-benar mau belajar aplikasi itu dimulai dari nol.
nol ya, pasti punya perjalanan masing-masing, dan setiap akun itu mempunyai keunikan masing-masing teman-teman. Itu pengalaman saya. Jadi di TikTok atau di Facebook, di YouTube itu punya keunikan masing-masing, tapi cara kerjanya hampir sama ya. Jadi kita bisa bersosial di situ, saling tanya jawab, saling berkomentar, saling saling bertanya, saling diskusi, itu bisa, semuanya sama, tapi semua ada peraturannya teman-teman. Oke, mungkin cuman seperti itu yang saya sampaikan ya. Kita belajar bareng, nanti akan saya kasih info bertahap ya. Cuman seperti itu ya teman-teman. Ini adalah pengenalan, kita mau belajar bareng di dunia konten kreator teman-teman. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.